Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Channelnya aku Siska Maulani. Dan kali ini aku mau bahas perbandingan nih guys, antara Samsung Galaxy A51 versus Vivo V19. By the way, kalian pilih yang mana? Boleh komen di bawah ini ya guys. Nah, tapi sebelum ke videonya, yuk buat kalian yang belum subscribe dulu channelnya aku Siska Maulani. Dan juga yang udah subscribe, thank you so much ya guys. Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Oke guys, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, ini dia Samsung Galaxy A51 dan Vivo V19. Dari segi tampilan, kalian pilih mana nih? Dari segi pandangan pertama, Cile. Oke guys, sebelum ke videonya kita bahas dulu untuk segi spesifikasi ya, sebelum kita ke perbandingan. Oke, let's go. Nah, mungkin itu dari segi kameranya ya. Tapi sebelum ke videonya, sebelum ke perbandingannya, aku mau bahas segi spesifikasinya dulu nih guys. Yang pertama, aku mau bahas segi spesifikasi Vivo V19 dulu ya guys. Nah, yang pertama yang aku bahas ini soal harga Vivo V19, berapa sih kak gitu ya. Nah, untuk Vivo V19 dibanderol dengan seharga Rp4.299.000 untuk di kapasitas RAM 8GB ya, internal 128GB. Nah, ini untuk Vivo V19 itu kan ada dua varian ya. Ada yang internalnya 256GB, itu dibanderol dengan harga 5 juta. Pas aku review hari ini, nggak tahu ya next kalian nonton video ini, nggak tahu bulan apa, hari apa gitu ya. Kalau handphone emang cepet turun harga atau cashback. Nah, untuk di spesifikasi ya, di handphonenya Vivo V19 itu dengan ukuran layar 6,44 inci with Super AMOLED dengan resolusi layar 1080 x 2400 pixel. Nah, selain daripada itu juga untuk chipset nih, buat kalian yang suka main game, for your info ya, wajib penting banget gitu. Ini untuk chipsetnya dibekali dengan Qualcomm Snapdragon 675 11 nanometer. Main PUBG itu auto kenceng ya guys. Nah, untuk di operating system di Vivo V19 itu dibekali dengan Android versi terbaru banget, yaitu versi 10. Untuk kapasitasnya RAM 8GB. Memori internal tadi udah aku jelasin ya, ada dua varian, yaitu ada yang 128GB dan juga ada yang 256GB. Untuk berat dan ukuran HP penting gak sih aku sebutin? Nah, for your info aja ya, catatan. Ini untuk ukuran layar atau ukuran HP-nya nih ya, itu 159 kali 74,2 kali 8,5 mm. Jadi untuk beratnya 176 gram. Ya nggak begitu berat-berat aja sih, nggak begitu berat yang gimana, standar aja guys untuk beratnya. Nah, untuk di kamera depan untuk si Vivo nih, ini dibekali dengan 32 megapiksel. Wow. Untuk kamera belakang ini sudah dibekali dengan quad kamera atau 4 kamera ya guys, dimana untuk resolusi utamanya ini tinggi banget, yaitu 48 megapiksel dan sudah didukung wide angle atau ultra wide ya, dengan resolusinya 8 megapiksel dan juga sudah dibekali dengan kamera makro. Keren nih, mantap. Aku suka sih karena di video sebelumnya aku udah review cara menggunakan kamera makro di handphonenya Vivo. Kalian cek aja videonya ya. Itu dibekali dengan resolusi 2 megapiksel dan untuk bokehnya 2 megapiksel juga. Untuk dari segi baterai, mungkin ini baterai Vivo V19 itu dibekali dengan
4500 with fast charging. Wih, mantap ya. Dual engine fast charging. Jadi untuk segi pengecasan itu sudah menggunakan dua mesin. Jadi untuk pengecasan Vivo V19 itu sangat cepat. Untuk segi warna, ini yang ada di tangan aku warnanya tuh crystal white. Dan juga tersedia warna Arctic Blue. Nah, kalau segi warna mungkin tuh tergantung selera kalian ya, sukanya warna putih atau warna biru. Dua-duanya keren sih menurut aku ya, karena ada nilai tersendiri sih di Vivo V19 untuk segi warna. Nah, untuk rilis di Vivo V19 itu Maret 2020. Oke guys. Nah, untuk segi tambahan ya, untuk layar Super AMOLED dan Ultra screen yang sangat kekinian banget di tahun ini. Nah, untuk layar Super AMOLED itu membuat tampilan layar lebih tajam ya guys. Jadi apa sih fungsi untuk Super AMOLED? Bedanya apa sih sama IPS? Bedanya apa sih sama TFT? Nah, for your info, untuk Super AMOLED itu layar paling bagus di handphone ya. Jadi sudah menggunakan layar Super AMOLED, jadi membuat tampilan layar si warnanya tuh lebih keluar ya, lebih nyata. Nah, selain daripada itu, untuk layar Vivo V19 itu nggak perlu khawatir gitu tergores, karena layarnya itu udah anti gores, jadi nggak perlu tambahan anti gores gitu ya, karena layarnya udah Corning Gorilla Glass lah ya untuk disebutnya. Nah, untuk layar ini sudah didukung dengan layar Ultra screen ya untuk di handphone Vivo, dengan diameter kameranya 2,98 mm. Ini paling kecil di kelasnya untuk Vivo V19 ya untuk ukuran layar. Nah, selain daripada itu juga untuk fiturnya itu sudah didukung dengan AIS ya, Electronic Image Stabilizer. Jadi buat kalian yang suka bikin video itu nggak perlu khawatir misalkan bikin videonya tuh motovlog ya, otomatis kalau ada polisi tidur itu kan guncang handphonenya. Nah, kalau misalkan di Vivo V19 itu sudah didukung dengan AIS, yaitu Electronic Image Stabilizer. Wow, keren ya. Selain daripada itu juga, ini kan untuk layar itu sudah didukung Super AMOLED, dan juga Super AMOLED itu sudah didukung Screen Touch ID. Jadi si Vivo ini sudah didukung layarnya, sidik jarinya tuh di bawah layar atau under display. Keren ya. Nah, untuk fitur ini juga dibekali dengan lensa 3P dengan kaca setebal 0,68 mm. Wah, keren deh pokoknya. Oke guys, itu dia untuk segi spesifikasi di handphonenya Vivo V19. Oke guys, ini dia Samsung Galaxy A51 ya. Nah, untuk di Samsung Galaxy A51 ini yang ada di tangan aku warnanya warna biru ya guys. Nah, untuk yang pertama aku bakal jelasin ya, ini berapa sih harga Samsung Galaxy A51. Nah, untuk di Samsung Galaxy A51 mungkin untuk di online itu suka agak beda sih sama store handphone ya. Kalau di online itu sekitar 4.200.000-an lah ya. Kalau di offline sekarang masih di harga 45 ke atas sih. Aku kemarin cek, tapi nggak tahu ya untuk hari ini pas aku review atau kedepannya kalian nonton hari apa atau minggu keberapa ya video ini, itu untuk harga Samsung mungkin agak berbeda ya. Nah, untuk di segi spesifikasi di Samsung Galaxy A51 itu, untuk segi spesifikasi ya kita bahas tanggal rilisnya dulu ya. Ini sekitar Januari 2020. Nah, untuk di layar itu sudah menggunakan Super AMOLED 6,5 inci ya. Untuk resolusi layar di Samsung Galaxy A51 itu dibekali dengan
1080 x 2400 pixel. Nah, untuk perbandingan rasio layarnya yaitu 20:9. Untuk segi chipset, dia masih chipset bawaannya ya, yaitu Exynos. Jadi menggunakan chipset Exynos 9611 10 nanometer, sudah didukung CPU octa-core 8 otak. Untuk di memori internal itu ada yang 128 GB dan dikapasitasi RAM 8 GB. Nah, untuk di kamera depan nih guys, buat kalian yang suka foto-foto, untuk di Samsung Galaxy A51 itu dibekali dengan 32 megapiksel, dan juga untuk kamera belakang itu dibekali dengan 48 megapiksel kamera utama, dan wide angle 12 megapiksel, makro 5 megapiksel, dan bokehnya 5 megapiksel. Selain daripada itu juga untuk baterai di Samsung Galaxy A51 itu dibekali dengan baterai 4000 mAh, dan juga untuk varian warna ini tersedia black, white, blue, dan juga pink. Yang di hadapan kita semua ini warnanya blue. Kalian suka warna apa? Boleh komen di bawah ini ya guys. Nah, selain daripada itu juga ya, untuk di Samsung ini memang mempunyai desain yang sangat elegan ya. Untuk dari segi desain, Samsung ini mempunyai bodi yang slim dengan layar lega 6,5 inci. Mantap. Selain daripada itu juga ya, untuk performa di Samsung Galaxy A51 tadi udah aku jelasin ya, menggunakan Exynos dengan prosesor octa-core, hingga hasilnya sangat memang terbaik ya untuk di kelas Samsung. Selain daripada itu juga, untuk Samsung itu sudah didukung dengan fitur fast charging dan juga dibekali dengan fitur NFC. Jadi sangat memudahkan kita untuk melakukan pembayaran dengan Samsung Pay. Nah, untuk di Samsung Galaxy A51 otomatis ini udah didukung dengan micro USB Type-C. Mantap ya guys. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik dengan Samsung Galaxy A51? Boleh komen di bawah ini ya guys. Oke guys, tadi kita udah bahas dari segi spesifikasi kedua merek handphone ini ya. Nah, next kita bahas untuk segi perbandingan. Langsung aja guys, untuk di Vivo V19 itu dengan layar sama-sama Super AMOLED ya. Jadi untuk Vivo V19 versus Samsung Galaxy A51 itu dua-duanya sama-sama sudah dibekali dengan layar Super AMOLED. Selain daripada itu juga, untuk ukuran layar di Vivo V19 ini lebih kecil ya, meskipun bedanya tipis. Yaitu untuk Vivo V19 itu ukuran layarnya 6,44 inci, dan juga untuk Samsung Galaxy A51 itu 6,5 inci. Nah, untuk segi resolusi layar itu sama ya, yaitu sama-sama 1080 kali 2400, dan juga untuk perbandingan rasionya itu sama, yaitu 20:9. Cuma untuk segi kerapatan layar ya, PPI-nya tuh beda tipis sih. Untuk di Vivo yaitu 409, kalau misalkan Samsung 405 PPI. Sama-sama sudah dibekali dengan Corning Gorilla Glass ya, untuk di Vivo dan juga di Samsung. Selain daripada itu juga untuk kamera nih guys, untuk kamera mungkin ini lebih unggul Samsung ya untuk kamera belakang. Namun untuk kamera utama di Vivo V19 itu 48 megapiksel. Sama ya untuk di Samsung Galaxy A51. Yang membedakan di sini untuk kamera belakang yaitu untuk wide angle-nya itu untuk Vivo hanya 8 megapiksel. Untuk Samsung Galaxy A51 itu dibekali dengan 12 megapiksel. Untuk wide angle 8 megapiksel ya,
Nah, untuk segi makro dan bokeh untuk Vivo V19 itu hanya 2 megapiksel. Sedangkan untuk Samsung Galaxy A51 dibekali dengan 5 megapiksel. Untuk segi fitur kamera ya, ini sama-sama sudah ada panorama, LED flash, HDR ataupun AI beauty ya. Nah, untuk dari segi kamera depan nih guys, buat kalian yang suka foto-foto penting banget. Untuk Samsung Galaxy A51 dan juga Vivo V19 itu sama-sama 32 megapiksel. Mantap. Next, untuk Android ini sama-sama sudah didukung dengan versi 10. Namun untuk Vivo V19 itu didukung dengan Pantouch OS-nya tuh 10.0. Sedangkan Samsung dengan menggunakan One UI 2. Untuk segi chipset, untuk Vivo V19 itu menggunakan Qualcomm Snapdragon 675 11 nanometer, sedangkan Samsung memakai Exynos 9611 10 nanometer. Ini sama-sama sudah octa-core ya guys. Selain daripada itu, untuk Adreno ya, untuk GPU itu Vivo V19 menggunakan Adreno 612, sedangkan untuk Samsung itu menggunakan Mali G72. Untuk di kapasitas RAM yang aku review, mungkin ini untuk Samsung itu dikapasitasi RAM 6GB, sedangkan si Vivo V19 itu dibekali dengan RAM 8GB. Nah, untuk di kapasitas baterai ya, selanjutnya antara Vivo V19 versus Samsung Galaxy A51, keduanya masing-masing memiliki kapasitas baterai yang berbeda. Untuk Vivo V19 itu mendapatkan kapasitas yang cukup besar, yaitu 4500 mAh dengan teknologi pengisian berdaya 18 watt. Sementara untuk Samsung Galaxy A51 itu hanya mendapatkan kapasitas baterai 4000 mAh dengan pengisian daya 15 watt. Ini persaingan sangat ketat sih guys ya, bedanya cuma tipis-tipis. Oke, nah selain daripada itu juga, ini juga sama sudah menggunakan fingerprint atau screen touch ID ya, dua-duanya itu sudah menggunakan fingerprint di bawah layar. Namun untuk perbedaan yang lainnya, untuk Vivo V19 itu belum support NFC, sedangkan untuk Samsung Galaxy A51 itu sudah didukung dengan NFC ya guys. Selain daripada itu ya, untuk kelebihan Vivo V19 dibandingkan dengan Samsung Galaxy A51 itu tampilan depan yang lebih baik ya, karena untuk dengan diameter lubang kamera atau punch hole-nya tuh lebih kecil dibanding Samsung Galaxy A51. Kapasitas dan juga kapasitas baterai dan RAM itu juga lebih besar ya dibanding Samsung Galaxy A51. Namun kelebihan Samsung Galaxy A51 dibandingkan Vivo V19 itu dengan kamera belakang lebih tinggi Samsung Galaxy A51 ya, dan juga sudah didukung fitur NFC. Oke, semua keputusan itu ada di tangan kalian ya sobat. Aku Siska Maulani itu hanya membandingkan. Nah, itu tergantung kalian mau pilih yang mana atau beli handphone yang mana, itu tergantung kebutuhan kalian atau tergantung kesukaan kalian ke brand mana. Oke guys, buat kalian yang udah pernah pakai kedua handphone ini boleh share di kolom komentar di bawah ini. By the way, aku mohon maaf apabila ada salah menyebutkan dan kekurangan untuk segi spesifikasi, karena aku masih belajar ya guys. So, thanks for watching. Jangan lupa yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channelnya aku Siska Maulani. Dan juga buat kalian yang udah subscribe, thank you so much. Semoga kalian semua selalu diberi keberkahan dan bahagia di hidup kita ini ya guys. Thank you so much. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.